is all I've known. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang masa depan, di mana umat manusia berhasil menguasai planet-planet lain. Mereka menemukan sebuah planet yang terdiri dari hamparan pasir yang sangat luas. Namun terdapat kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga banyak orang yang memperebutkan planet tersebut. Namun tanpa disadari, ternyata di planet tersebut juga ada cacing pasir raksasa. Di masa depan, tepatnya pada tahun 10191, ketika umat manusia berhasil memecahkan berbagai misteri yang selama ini tersimpan di seluruh alam semesta, mereka pun mulai melakukan perjalanan luar angkasa, mulai dari satu planet hingga ke planet-planet yang lain. Sampai akhirnya mereka menjadikan beberapa planet sebagai suatu negara yang dipimpin oleh seorang kaisar tertinggi yang bernama Saddam. 4 negara ini terbentuk dari beberapa keluarga bangsawan yang sangat patuh serta loyal terhadap sang kaisar tertinggi. Dan setiap kepala keluarga bangsawan diberikan wewenang untuk memimpin suatu planet yang akhirnya menjadi rumah bagi seluruh prajurit beserta keluarga bangsawan itu sendiri. Di antara banyaknya planet yang mereka kuasai, ada salah satu planet bernama Arrakis, merupakan suatu planet yang terdiri dari hamparan padang pasir dengan kondisi cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Namun di balik semua itu, planet Arrakis ternyata menyimpan sebuah kekayaan alam yang jauh lebih mahal dari emas atau bahkan berlian, yaitu berupa rempah-rempahan yang hidup. Rempah-rempah ini memiliki khasiat yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh seseorang secara drastis, sehingga rempah-rempah itu sangat penting bagi mereka yang sering melakukan perjalanan luar angkasa. Hingga Arrakis kemudian menjadi sebuah planet yang sangat berharga bagi seluruh alam semesta, hingga membuat beberapa keluarga bangsawan berniat untuk menguasai seluruh planet tersebut. Lalu film pun baru saja dimulai. Scene beralih ke seorang wanita bernama Chani. Dia merupakan salah satu penduduk lokal di planet Arrakis. Dia mengatakan bahwa selama ini keluarga bangsawan bernama Skenan telah menguasai planet itu, bahkan jauh sebelum ia dilahirkan. Yang mana hal itu membuat Harkonnen menjadi sangat kaya raya, bahkan jauh lebih kaya dari sang kaisar itu sendiri. Meski begitu, para Harkonnen ternyata sangatlah kejam terhadap kaum Arrakis, sehingga kaum Arrakis pun mencoba menyerang mereka. Namun semua itu hanyalah sia-sia, karena Harkonnen ini memiliki pasukan elit yang sangat kuat. Suatu hari sang kaisar tiba-tiba memerintahkan para Harkonnen untuk pergi dari Arrakis. Tetapi Chani sangat yakin bahwa kaisar itu pasti akan mengirimkan orang lain yang akan menindas kaum Arrakis, seperti yang pernah dilakukan oleh para Harkonnen. Scene beralih ke sebuah planet Kala yang dipimpin oleh bangsawan bernama Leto. Leto merupakan pemimpin dari keluarga Trent, seorang pemuda bernama Paul yang merupakan satu-satunya pangeran atletis. Tiba-tiba saja terbangun setelah ia mengalami sebuah mimpi yang sangat mengerikan. Paul memiliki seorang ibu bernama Lady Jessica, yang juga merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi. Selama ini Jessica telah mengajarkan Paul tentang semua ilmu yang ia pelajari dari Bene Gesserit. Suatu hari, beberapa anggota dari badan politik bernama Leningrad yang mewakili seluruh keluarga bangsawan tiba-tiba saja datang menemui mereka untuk menyampaikan sebuah pesan penting dari kaisar tertinggi. Dalam pesan itu, kaisar menyuruh Leto dan pasukannya pergi ke Arrakis untuk menggantikan Harkonnen dalam menambang rempah-rempah, sehingga Leto pun menyetujuinya, dan untuk menciptakan kedamaian pada Arrakis selama ia memimpin di planet tersebut. Selama pertemuan berlangsung,
Jessica menyadari bahwa ada seorang wanita yang merupakan salah satu anggota dari Bene Gesserit sedang memerhatikan Paul, hingga membuat Jessica merasa gelisah. Setelah pertemuan itu, Leto kemudian meminta beberapa pasukan elit untuk siap-siap di dalam pertempuran nantinya, karena sebentar lagi mereka akan dikirim menuju Arrakis terlebih dahulu sebagai mata-mata di sana. Paul mencoba memperingati salah satu prajurit terbaik yang juga teman dekatnya, yaitu Duncan, karena ia pernah bermimpi tentang kematian Duncan saat ia berada di planet Arrakis. Tetapi meski begitu, Duncan mencoba menenangkan Paul bahwa ia pasti baik-baik saja, karena ia bukanlah seorang prajurit yang lemah. Setelah itu, Paul mencoba meminta ayahnya agar ia diizinkan untuk ikut bersama Duncan menuju Arrakis. Tetapi sayangnya, Leto tak mengizinkan karena Paul merupakan satu-satunya masa depan keluarga Atreides. Leto menyadari bahwa sang kaisar saat ini sedang membuat skenario agar Atreides berperang dengan Harkonnen, karena sebagian bangsawan sangat menginginkan agar keluarga Atreides lah yang memimpin sebagai seorang kaisar di planet Arrakis nantinya. Leto akan mencoba bersekutu dengan para penduduk asli Arrakis atau biasa disebut sebagai Fremen, karena selain menambah kekuatan tempur, ia juga ingin membebaskan bangsa Arrakis dari penjajahan. Setelah mendengar hal itu, Paul kemudian mencoba melatih ilmu bela dirinya bersama salah satu bawahan Leto yang bernama Gurren. Mereka memakai sebuah alat berbentuk seperti gelang yang berfungsi untuk memberikan lapisan pelindung transparan pada seluruh tubuh, agar mereka tidak mudah terluka ketika sedang bertarung. Sementara itu di planet Fremen, tempat keluarga Harkonnen berada, Baron pemimpin dari keluarga Harkonnen dan keponakannya yang bernama Rabban sedang membahas tentang kekuasaan mereka yang telah diberikan kepada Atreides oleh kaisar tertinggi. Mereka kecewa. Rabban mencoba menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kaisar itu, tetapi Baron mencoba menenangkannya karena semua ini hanyalah sebuah permulaan. Di sisi lain, Jessica tiba-tiba membangunkan Paul dan menyuruh seorang dokter untuk memeriksakan kondisi vital Paul terlebih dahulu. Merasa bingung, Paul pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan ternyata salah satu petinggi di Bene Gesserit datang ke sana untuk mencari tahu apakah Paul merupakan orang yang terpilih selama ini yang sudah lama mereka nantikan. Helen mencoba untuk mengetes Paul dengan cara memasukkan tangannya ke sebuah kotak, dan ternyata Paul dapat melewati ujian tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa Paul memiliki kekuatan besar yang masih tertidur di dalam dirinya. Kemudian setelah Helen pergi, Jessica mengatakan kepada Paul bahwa selama ini Bene telah mengendalikan pemerintahan dari balik bayangan. Dengan hati-hati mereka telah mengatur beberapa garis keturunan agar melahirkan seorang anak yang terpilih yang memiliki potensi untuk menyelamatkan para Fremen dari kekejaman Harkonnen. Singkat cerita, Leto beserta seluruh keluarga besar Atreides akhirnya tiba di Arrakis dengan didampingi oleh prajurit terbaik mereka. Namun tanpa mereka sadari, ternyata mereka justru disambut dengan sangat baik oleh para Fremen, karena para Fremen percaya bahwa Paul merupakan seorang yang terpilih yang dapat menyelamatkan mereka dari kesengsaraan. Lalu Paul mencoba mempelajari beberapa hal tentang Arrakis, termasuk cacing pasir yang dapat tumbuh sepanjang 400 meter. Tampaknya cacing pasir itu sangat tertarik dengan suara, sehingga para Fremen sering menggunakan teknik jalan pasir yang dapat menirukan suara desiran pasir. Ketika mereka berjalan di gurun, saat Paul sedang fokus pada pelajarannya, tiba-tiba muncul seekor serangga pembunuh dari dalam tembok yang mencoba menyerangnya.
Tetapi pada akhirnya Paul berhasil menangkap serangga tersebut. Ternyata orang yang mengendalikan itu merupakan mata-mata dari Harkonnen yang telah dikubur di dalam tembok selama 6 minggu hanya untuk melakukan sebuah tugas, yaitu membunuh Paul. Ayahnya Paul sangat marah terhadap kejadian itu, langsung menyuruh seseorang untuk segera mencari mata-mata yang lainnya. Di sisi lain, Helen datang menemui Baron untuk menyampaikan sebuah pesan dari Kaisar bahwa Kaisar akan memberikan beberapa pasukannya demi menambah kekuatan yang dimiliki oleh Baron. Selain itu, Helen mengatakan bahwa Baron bebas membunuh siapapun kecuali Jessica dan Paul, karena mereka berdua berada dalam pelindungan Bene Gesserit. Awalnya Baron menyetujui permintaan Helen tersebut, tetapi saat Helen pergi, ia pun berniat untuk membunuh mereka berdua dengan cara melemparkan mereka pada cacing pasir raksasa. Kembali ke Arrakis, setelah Paul dan yang lainnya selesai melakukan rapat, mereka akhirnya bertemu dengan Duncan yang baru saja kembali dari misinya. Setelah hidup bersama para Fremen selama beberapa minggu di padang pasir, Duncan pun menceritakan kepada mereka tentang kelompok para Fremen serta ketua mereka yang bernama Stilgar. Kemudian setelah Leto dan Stilgar bertemu, Leto berjanji bahwa selama ia memimpin Arrakis, ia tidak akan pernah memburu parasit seperti yang dilakukan oleh Baron sebelumnya. Leto dan lainnya berniat melakukan pengamatan terhadap para pekerja yang sedang memanen rempah-rempah di padang pasir. Namun sebelum itu mereka sempat bertemu dengan ahli ekologi dari Kekaisaran serta seorang Fremen. Ia bertugas untuk mengecek pakaian yang sedang mereka pakai, karena pakaian itu merupakan pakaian khusus yang dapat mengubah keringat menjadi air minum. Sehingga selain melindungi dari panas, pakaian itu juga bisa digunakan untuk mencegah tubuh kehilangan cairan. Lalu setelah siap, mereka pun segera melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah mesin yang digunakan untuk mengambil rempah-rempah. Ketika mereka melihat seekor cacing yang sedang menuju ke mesin itu, alat yang biasa digunakan untuk mengangkut mesin itu tiba-tiba saja rusak. Sehingga mereka pun berniat untuk mengevakuasi seluruh orang yang ada di dalam mesin tersebut. Sementara cacing itu bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah mereka, Paul mencoba turun dari pesawat dan mengarahkan para pekerja untuk segera pergi dari sana. Tetapi dia tidak sengaja menghirup rempah-rempah yang ada di dalam pasir. Tiba-tiba saja Paul mulai mendapatkan penglihatan yang aneh, hingga membuat dirinya tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Helen pun segera menjemput Paul. Tetapi karena cacing itu sudah terlalu dekat, mereka pun sempat kewalahan saat sedang berlari di atas pasir tersebut. Pada akhirnya mereka semua berhasil naik ke dalam pesawat. Sementara mesin pemanen rempah-rempah itu dimakan oleh cacing raksasa yang berukuran sangat besar. Sementara itu di planet Salosa, tempat Kaisar berada, para pasukan sedang bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berangkat menuju Arrakis bersama pasukan dari Harkonnen untuk berperang melawan pasukan Atreides. Meski mereka tahu bahwa pasukan Atreides sangatlah kuat, mereka tidak menghiraukannya karena saat ini mereka memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak daripada Atreides. Malamnya saat Leto menyadari bahwa para penjaga telah dibunuh oleh seseorang, tiba-tiba saja muncul serangga pembunuh yang menyerang punggungnya. Hingga akhirnya serangga itu berhasil menembus armor miliknya dan membuat Leto lumpuh seketika. Ternyata selama ini Dr. Yuan telah membocorkan informasi pada Baron. Bahkan ia juga sempat mematikan sistem pertahanan yang ada di sana agar pasukan musuh bisa menyerang mereka. Ia terpaksa melakukan hal itu karena Baron telah menculik dan menyiksa istrinya, sehingga ia rela melakukan segala cara agar ia bisa menyelamatkan istrinya itu. Meski begitu, Dr. Yuan memberikan kesempatan pada Leto
dengan cara mengganti giginya dengan gigi palsu yang dapat mengeluarkan racun, agar Leto bisa membunuh Baron dengan meniupkan racun tersebut. Tak lama kemudian pesawat mereka pun mulai dijatuhi bom yang dapat menembus armor. Pada akhirnya satu persatu dari mereka mulai tumbang karena pasukan musuh jauh lebih banyak. Di sisi lain, setelah Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh, ia mencoba mencari Leto, Faul, dan Jessica. Tetapi karena ia tidak bisa menemukan satupun dari mereka, dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan sebuah pesawat capung yang berhasil ia rebut dari para pasukan Harkonnen. Sementara itu, Faul dan Jessica yang saat itu sedang dibawa oleh pasukan Harkonnen akhirnya berhasil membebaskan diri dengan cara menggunakan kekuatan mereka, sehingga pasukan itu pun mulai menyerang satu sama lain. Mereka berniat kembali ke rumah, tetapi ternyata seluruh tempat itu telah berubah menjadi seperti lautan api, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di balik pasir. Di sisi lain, saat Dr. Yuan meminta Baron untuk melepaskan istrinya, Baron justru membunuhnya. Sabara mendekati Leto yang sedang terbaring lumpuh. Tiba-tiba Leto menghembuskan napas beracun yang sebelumnya diberikan oleh Dr. Yuan, hingga membuat seluruh ruangan itu dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan. Kejadian itu pun menewaskan seluruh anak buah Baron yang saat itu sedang berada di sana. Tetapi ternyata Baron berhasil bertahan hidup karena sebelumnya ia telah mengaktifkan armornya terlebih dahulu. Sementara itu, saat Faul dan Jessica keluar dari persembunyian, Duncan akhirnya berhasil menemukan mereka berdua, sehingga ia pun meminta maaf karena ia tidak bisa melindungi Leto dan yang lainnya. Kemudian saat badai pasir akan tiba, mereka bertiga serta Dr. Keyles mencoba berlindung dari badai di sebuah stasiun tua. Stasiun itu yang dulunya pernah digunakan untuk pengujian ekologi, tetapi tanpa mereka sadari, ternyata ada yang telah mengetahui keberadaan mereka, sehingga terjadilah perkelahian. Dengan seluruh kemampuannya, Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan, hingga akhirnya ia terkena serangan dan meninggal dunia. Sementara itu, Faul dan yang lainnya berhasil menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Faul dan Jessica berusaha kabur dari kejaran musuh, hingga akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam badai pasir. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Faul, mereka berdua berhasil keluar dari badai dengan selamat. Tetapi sayangnya pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga mereka pun harus bertahan hidup di atas hamparan pasir yang sangat luas. Dengan menggunakan penglihatan miliknya, Paul akhirnya berhasil menemukan jalan menuju tempat Stilgar berada. Namun tiba-tiba datanglah cacing raksasa yang ada di tempat tersebut, sehingga mereka berdua pun berusaha lari sekencang-kencangnya menuju bebatuan yang ada di dekat sana, karena cacing pasir itu mulai mengejar mereka. Lalu saat cacing itu menunjukkan dirinya di depan Faul, tiba-tiba seseorang menyalakan alat tamper, sehingga cacing itu pun pergi menuju tamper tersebut. Tak lama setelah itu, Faul dan Jessica akhirnya menemukan keberadaan Stilgar. Tetapi karena ia menganggap bahwa Jessica merupakan seorang wanita tua yang lemah, ia pun mencoba berduel dengannya. Namun ternyata ia tidak tahu bahwa Jessica juga memiliki kemampuan bela diri, sehingga Jessica berhasil mengalahkan Stilgar dengan sangat mudah. Setelah kejadian itu, Stilgar akhirnya percaya pada mereka dan mencoba membawa mereka menuju tempat persembunyian. Tetapi salah satu Fremen bernama James justru menolak kebutuhan tersebut, sehingga ia pun menantang Paul untuk berduel dengan tradisi Fremen, yaitu siapapun yang kalah maka ia harus kehilangan nyawanya dengan menggunakan pisau pemberian sani. Paul mencoba berduel dengan James, tetapi meski ia lebih unggul dalam pertarungan tersebut, Paul tidak ingin membunuh James karena sebelumnya ia tidak pernah membunuh dengan tangannya sendiri. Namun Paul akhirnya terpaksa membunuh James, meski sebenarnya ia tidak ingin melakukan hal tersebut. Setelah pertarungan itu, para Fremen pun mulai mempercayai bahwa Paul merupakan seseorang yang terpilih.
Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat persembunyian, mereka sempat melihat seorang preman sedang mengendarai cacing pasir yang mereka anggap sebagai kekuatan gurun pasir. Tetapi meski begitu, Candi mengatakan bahwa semua ini hanyalah awal saja, karena mereka memiliki banyak hal lain yang jauh lebih hebat dari kejadian tersebut. Lalu film pun tamat. Untuk film Dawn Part 2-nya agak lama karena Dawn Part 2 akan rilis di tahun 2023.